yang merusak hati, iman dan ibadah. Al-ghadabu, marah-marah, gampang marah, suka marah. Siapa orang yang bisa mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarahnya, dan dia menjadi orang yang sabar, tidak pemarah, tapi menjadi orang peramah, insya Allah dia akan menjadi penghuni surga. Karena Rasul menyatakan, la taghdab walakal jannah. Ingat, orang yang suka marah-marah itu dia tidak akan memiliki hati yang lembut. Akibat gampang marah, suka marah, hatinya nggak akan lembut, kasar, panasan, bawaannya emosian saja. Yang kedua, orang yang suka marah-marah itu dia nggak bisa jadi orang yang sabar. Karena orang yang sabar itu pasti santun, bijak, lembut hatinya. Yang ngeri lagi, akibat gampang marah, suka marah, orang suka marah-marah itu apa? Nggak bisa jadi orang yang bertakwa. Lihat, antum pahami itu surat Ali Imran ayat 133, 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, menahan emosi hawa nafsu dan amarahnya, dan orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, dan orang yang melakukan ibadah yang terbaik. Amalan yang mau dilakukan adalah amalan yang terbaik. Maka orang yang suka marah, gampang marah, nggak bisa jadi orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua adalah al-hasadu, hasad, iri, dengki, benci, dendam. Kalau Rasulullah SAW, fima ma'nahu al-hasadu yakulul hasanat. Hasad, iri, dengki, dendam itu dia memakan kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Tentang hasad, iri, dengki, dendam, kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari satu kakak kita yang pertama, kakak kita Qabil. Hasad, iri, dengki, dendamnya itu nggak bisa menerima, yaitu ketika Nabiullah Adam alaihissalam menjodohkan kakak kita yang kedua Habil dengan yang lebih cantik. Padahal dari segi ketaatan, dari segi keimanan, lagi kebaikan dan nurut, ya, itu kakak kita kedua ini lebih baik sebetulnya. Terutama ketika Allah perintahkan untuk memberikan pengorbanan yang terbaik, ya. Qabil, ya, dia mau menyerahkan pengorbanan itu dengan yang busuk-busuk, buah-buah, sayur-sayuran yang busuk, yang nggak bagus. Sementara kakak kita Habil, yaitu menyerahkan pengorbanannya dengan domba yang terbesar, domba yang terbaik yang dimiliki, dan yang diterima oleh Allah adalah yang terbaik itu. Cuman pelajarannya begini. Contohnya juga ketika kakak-kakaknya Nabi Yusuf alaihissalam itu karena hasad dengkinya, hasad dengki iri itu apa? Menutup kebaikan. Sebetulnya tahu kalau Nabiullah Yusuf tuh nabi, ya anak ya paling ganteng, paling baik, paling nurut, paling menyenangkan. Nah, kebaikan-kebaikan itu di mata kakak-kakaknya Nabi Yusuf hilang. Yang ada merasa ayahnya Yakub, Nabi Yakub alaihissalam adalah zalim, pilih kasih. Maka ngeri kalau kita itu punya sifat nggak baik sama orang, itu tandanya kita ada sifat hasad. Padahal kita hanya boleh iri dalam dua hal. Iri pada orang yang diberi ilmu, yang dengan ilmu itu diajarkan, dia amalkan. Amin gitu dong. Ya Allah, amin itu dia bawain dulu sih. Kemudian yang kedua adalah iri dengan orang yang diberi harta kekayaan, yang dengan harta kekayaannya itu dia infakkan, dia sedekahkan di jalan Allah. Amin.
Hasad. Makanya apa? Ketika orang punya hasad, orang udah nggak suka nih dengan orang lain. Yang lucu, nggak pernah kenal, nggak pernah tahu kok membenci orang. Ya. Saya punya pengalaman di komplek itu menarik. Ibu-ibu itu sendiri cerita. Saya itu nggak tahu Ustadz. Saya nggak pernah ketemu Ustadz, nggak pernah ngaji sama Ustadz, nggak pernah bermajelis sama Ustadz. Tapi karena sebagian ibu mengatakan jangan ngaji sama terus aklis, orangnya keras, bla 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 gitu. Qadarullah, pas di RT ibu itu ngundang yang pertama acara syukuran, yang kedua acara kekahan, kemudian acara arisan salah. Terus dia mikir, enggak, kayaknya asik-asik aja kok ngaji. Setelah itu dia ngaji baru ngomong kalau gitu. Nah, ini bagi saya satu pelajaran. Orang nggak tahu kok bisa membenci. Makanya kita lebih-lebih di media sosial nih, hati-hati. Kalau kita ambil dari sabda Nabi, kafa bil mar'i isman au kadiban fi ma ma'nahu. Cukuplah seseorang itu dikatakan dia berdusta dan berdosa, berdosa dan berdusta, ya. Saya nggak hafal matan hadisnya, tapi intinya begitu. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdusta dan berdosa, berdosa dan berdosa, dibolak-balik sama aja. Kalau dia hanya mendengar, hanya menebarkan berita-berita yang hanya dia dengar saja, yang dia sendiri nggak ngerti yang sebenarnya. Termasuk ilmu. Dulu itu tahun-tahun yang lalu itu kan kita ikut-ikut nyebar, ada ikut-ikut menyebarkan itu. Ya, saya penjaga makam Rasulullah Ahmad itu kan. Siapa yang tidak menebarkan ini maka nanti akan kena bencana, musibah. Katanya enggak itu? Fotokopi zaman dulu ya. Loh, kalau kita takut, kita terus ikut menebarkan itu kan sudah kesesatan, dosa lagi. Nah, itu satu contoh ya. Makanya kalau kita tahu ini kira-kira nggak jelas, sudah tahu, sudah nggak usah nebar-nebarkan ke yang lainnya. Ngerinya tadi kita digolongkan orang yang berdosa dan berdusta, atau berdusta dan berdosa. Yang ketiga, kemarin apa yang ketiga? Al-kadzibu, dusta. Biasanya yang suka berdusta, yang suka marah-marah, yang suka nunda-nunda sholat, yang suka ngungkit-ngungkit kebaikan, biasanya mama dua atau ibu dua. Biasanya yang suka marah-marah, yang suka dusta, yang nunda-nunda sholat, yang ngungkit-ngungkit kebaikan, itu biasanya mama dua atau ibu dua. Halo? Mama dua atau ibu dua? Ya sudah. Ya dimaklumi aja. Astagfirullahaladzim, nggak ada. Keburukan itu nggak boleh dimaklumi, harus ditinggalkan. Ya, kan kalau yang buruk-buruk tadi, Bengkulu, Semarang. Dulu. Baik. Iyakum wal kadiba fa innal kadiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian akan dusta, karena semuanya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Rawi Ahmad, fi ma ma'nahu. Alaikum bisidqi, kata Nabi. Hendaknya kalian berlaku jujur dalam kehidupan ini. Jujur itu dicintai Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, mengantarkan ke surga. Amin. Wa iyyakum, dan jauhilah oleh kalian akan dusta. Dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan, menyeret ke neraka. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ikhwan akhwat, kalau kehilangan uang bisa kita cari, tapi kalau hilang kepercayaan karena dusta, ini masalah. Ya, hancurnya rumah tangga gara-gara dusta, perselingkuhan terjadi karena dusta, putusnya perpecahan terjadi, persahabatan juga putus, ya, bahkan kepercayaan hilang, bahkan juga pekerjaan hilang
Nama baik hancur dikarenakan dusta. Nah ini masalah. Saya berikan pelajaran begini. Yuk kita ini menjadi muslim muslimah yang berkelas. Maksudnya apa? Kenapa orang kok ada misalkan yang nggak percaya ketika dia pinjam uang atau pinjam sesuatu? Karena meragukan. Tapi kalau dari sisi awal, ibu ini, bapak ini baik banget orangnya jujur, orangnya amanah, orangnya nggak hitung-hitungan sama kita, orangnya bisa dipercaya. Ketika kita diuji oleh Allah dalam kekurangan, insya Allah nggak nyampe kemiskinan, hanya dalam kekurangan sedikit saja. Misalkan ketika kita terpaksa pinjam uang, pinjam sesuatu barang, insya Allah karena kita dikenal orang yang baik, yang saya katakan muslim muslimah yang berkelas tadi, maka nggak akan kesulitan. Saya yakin di antara panjenengan ada yang begini, kalau dia yang minjem saya kasih, tapi kalau ono yang minjem enggak ada. Karena apa? Karena kita setarnya salah. Kalau kita sudah kasar sama orang, udah nggak baik sama orang, bukannya kita mengharapkan bantuan dari orang lain, tapi fitrah kita di tengah masyarakat memang kita harus berbuat baik. You understand? You understand? Waduh. Wah, bapak itu baik. Bahkan ketika kita kelihatan, kenapa pak? Ini mau berangkat tapi ban motornya ternyata ngembes misalkan, udah pakai motoran aja dulu. Tapi kalau kita dikenal di sekeliling kita kurang baik, rasakno. Maka apa? Kita belajar dari Rasulullah mendapat gelar Al-Amin itu apa? Coba sampai Nabi mengatakan, apakah kalau aku katakan di balik bukit ini ada binatang buas yang akan menyerang, kalian yakin percaya? Percaya. Kalau aku katakan musuh akan menyerang kita, apakah percaya? Kenapa? Karena engkau tidak pernah berdusta Muhammad, karena engkau baik Muhammad. Begitu juga kalau kita di tengah-tengah masyarakat kita, dengan teman-teman kita dikenal baik, kita tepat, ya, jangan rajin ngutang tapi membayarnya susah, marah, nyebelin banget, janggalin banget, naudzubillah min. Tapi kalau dia baik deh, orangnya baik deh, ya. Padahal kita silaturahim mau ngomong ya nggak enak. Gimana kabarnya Jeng? Ya alhamdulillah. Ini seneng loh sampean jenengan ini silaturahim sini. Kira-kira ada nggak ya saya bantu? Tadinya kita mau ngomong nggak enak tapi dia membuka gitu. Iya sebetulnya saya kesini selain silaturahim emang kira-kira berapa yang bisa saya bantu? Enggak sih cuman 2 juta. Ya sudah ini ada 5 juta bawa aja dulu kalau ini tuh saya mau. Jarang. Tapi ayo membangunnya begitu. Orang tenang, senang dengan kita, nyaman dengan kita, itu kuncinya. Salah satunya kejujuran. Udah nggak baik, nggak jujur, nggak ngebohong, lagi marah-marah, astagfirullahaladzim. Ya, jadi kita itu ini merusak betul. Pemahaman merusak hati bukan hanya untuk diri kita, ke yang lainnya keluarnya juga nggak nerima. Tadi saya katakan hilang uang bisa kita cari, tapi kalau hilang kepercayaan karena dosa ngeri. Ya.